Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana Universitas Riau. Di sini kami akan membahas terkait ekosistem darat sebagai bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan lainnya. Yang pertama, Muhammad Rifaldi. Yang kedua, Mutiara Rahmat Soleha. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Zulkifli Sidik. Mari kita simak bagaimana ekosistem dapat bekerja, tantangannya, dan juga cara untuk memulihkannya. Ekosistem darat tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Ini karena manusia hidup dan tinggal di daratan. Sebagian besar kebutuhan makhluk hidup juga ditemukan di ekosistem darat. Menurut buku Ilmu Alamiah Dasar, tulisan Akas Pinaringan Sujalalu 2020, ekosistem merupakan tatanan kesatuan kompleks yang memuat habitat, tumbuhan, binatang, yang menjadi bagian mata rantai siklus material serta aliran energi. Ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gurun. Gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Beberapa flora dan fauna yang hidup di gurun yaitu kaktus, kadal, rodentia, ular, dan kata. Kedua, hutan hujan. Ekosistem ini didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni beragam spesies. Beberapa tumbuhan khas hutan hujan seperti anggrek, rotan, dan kaktus. Sedangkan hewan yang hidup di daerah tersebut adalah harimau, babi hutan, badak, kera, dan buru hantu. Yang ketiga, taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Semak dan tumbuhan basah sangat jarang di ekosistem ini. Hewan yang hidup di taiga juga sangat spesifik, seperti rusa besar dan beruang hitam. Yang keempat, tundra. Tundra merupakan bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon akibat rendahnya suhu lingkungan. Tumbuhan yang banyak hidup di tundra yakni sphagnum, lichen, dan rumput. Yang kelima, padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah serigala, gajah, kanguru, jerapah, zebra, singa, ular, dan bison. Selanjutnya, penyebab kerusakan ekosistem darat. Sayangnya, ekosistem darat kita terus menghadapi ancaman yang serius. Penyebabnya berasal dari dua sisi, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dari sisi alam, kebakaran hutan yang terjadi secara spontan serta kekeringan ekstrim menjadi penyumbang kerusakan yang tak terhindarkan. Namun, yang paling memprihatinkan adalah dampak dari aktivitas manusia. Deforestasi besar-besaran dilakukan demi membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan. Urbanisasi juga harus meluas, mengubah lahan hijau menjadi kawasan pemukiman dan infrastruktur. Tak hanya itu, polusi tanah akibat limbah industri dan penggunaan pestisida secara berlebihan turut memperparah kerusakan. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah hilangnya sekitar 10% hutan di Kalimantan hanya dalam 20 tahun terakhir. Ini bukan hanya soal pohon yang hilang, tapi juga rumah bagi ribuan spesies yang punah perlahan. Dampak kerusakan ekosistem darat. Kerusakan yang terjadi di ekosistem darat dapat membawa dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, kita menyaksikan hilangnya keanekaragaman hayati dalam skala besar. Sementara pemanasan global terus meningkat karena berkurangnya tutupan hutan. Dari sisi sosial, konflik antara manusia dan satwa liar makin sering terjadi.
Salah satu contohnya adalah gajah liar yang masuk ke pemukiman warga di Sumatera karena habitat aslinya telah rusak atau hilang. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga menjadi korban langsung dari bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sementara itu, dampak ekonomi pun tidak kalah besar. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada tahun 2019 menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah. Bahkan, degradasi tanah yang terus berlanjut kini mengancam ketahanan pangan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah pertama, pelestarian hutan dan tanah dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi sendiri adalah kegiatan penanaman kembali pohon atau vegetasi lainnya di area hutan yang telah rusak, gundul, atau terdegradasi akibat penebangan, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Tujuan reboisasi adalah untuk memulihkan fungsi ekologis hutan, mencegah erosi, menjaga keanekaragaman hayati, serta memperbaiki keseimbangan lingkungan. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga ekosistem darat dan melibatkan masyarakat dalam program konservasi tanah dan hutan. Kemudian, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kesiapsiagaan bencana alam, yaitu membentuk tim tanggap darurat bencana alam seperti longsor, kebakaran hutan, atau kekeringan. Kemudian menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul di daerah rawan bencana. Yang kedua, penanganan kebakaran hutan dan lahan, yaitu menyediakan menara pemantau dan sistem deteksi asap, dan melakukan pemadaman cepat dengan bantuan pemadam kebakaran dan relawan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi lingkungan. Mengawasi perubahan tutupan lahan dengan citra satelit atau drone, dan melakukan audit lingkungan secara berkala. Kesimpulan dari materi kami adalah ekosistem darat adalah jantung kehidupan di bumi. Kerusakannya bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga ancaman bagi manusia. Oleh karena itu, mari bersama menjaga hutan, mengurangi sampah, dan mendukung kebijakan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini untuk mendukung gerakan pelestarian lingkungan.